Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dua teori, yaitu hukum termodinamika dan juga gelombang. Nah, sebelum itu saya akan membahas hukum termodinamika sebelum itu. Nah, sebelum kita masuk ke hukum termodinamika, langkah lebih baik kita mengetahui dulu apa pengertian dari termodinamika. Nah, termodinamika adalah ilmu pengetahuan eksperimental yang didasarkan pada beberapa asas yang merupakan generalisasi yang dibuat dari pengalaman. Nah, dalam termodinamika, perhatian ditunjukkan pada bagian dalam suatu sistem. Adapun fungsi percobaannya yaitu menentukan kuantitas yang perlu dan cukup untuk menggambarkan keadaan internal. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai tentang pengertian termodinamika. Nah, selanjutnya adapun jenis-jenis yang berdasarkan pertukaran yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Yang pertama adalah sistem terbuka. Nah, sistem terbuka ini adalah sistem yang menyebabkan terjadinya pertukaran energi panas dan kerja dan benda atau materi dengan lingkungannya. Sistem terbuka ini meliputi peralatan yang melibatkan adanya suatu aliran massa ke dalam atau keluar sistem seperti pada kompresor, turbin, nozzle, dan motor bakar. Selanjutnya ada sistem tertutup. Nah, sistem tertutup ini adalah sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi atau panas dan kerja, tetapi tidak terjadi perubahan zat dengan lingkungan. Sistem tertutup terdiri atas suatu jumlah massa yang tertentu di mana massa ini tidak bisa melintasi lapis batas sistem. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem terisolasi. Nah, sistem terisolasi adalah sistem yang menyebabkan tidak terjadinya pertukaran panas, zat atau kerja dengan lingkungannya. Contohnya yaitu air yang disimpan dalam termos dan tabung gas yang terisolasi. Dalam kenyataan, sebuah sistem tidak bisa terisolasi sepenuhnya dari lingkungan, karena pasti ada terjadi sedikit pencampuran, walaupun hanya penerimaan sedikit penarikan gravitasi. Nah, itulah tadi jenis-jenis dari termodinamika. Selanjutnya saya akan membahas aplikasi proses termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hukum kedua termodinamika berkenaan dengan proses alami atau proses spontan, di mana fungsi yang memprediksi kespontanan reaksi ialah entropi, yang merupakan ukuran ketidakraturan suatu sistem. Nah, berikut adalah beberapa contoh aplikasi termodinamika yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah air conditioner atau yang sering disebut dengan AC. Nah, sistem kerja AC terdiri dari bagian yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tekanan supaya penguapan dan penyerapan panas dapat berlangsung. Yang kedua adalah dispenser. Nah, dispenser ini merupakan proses pemanasan air yang terjadi pada saat air masuk ke dalam tabung pemanas. Tabung pemanas merupakan tabung yang terbuat dari logam yang di sekitar tabung tersebut dikelilingi oleh elemen pemanas, sehingga ketika air mengalir dari tampungan menuju tabung pemanas, sensor suhu yang ada pada tabung pemanas akan memicu elemen pemanas untuk bekerja. Nah, yang ketiga adalah rice cooker. Pada rice cooker, energi panas ini dihasilkan dari energi listrik. Suatu cairan akan menguap bila tekanan uap gas yang berasal dari cairan adalah sama dengan tekanan dari cairan ke sekitarnya, atau biasa disebut P uap sama dengan P cair. Nah, yang keempat adalah entropi.
Entropi merupakan besaran yang menyatakan keadaan mikroskopis sistem sehingga tidak bisa diketahui secara langsung. Yang kita tinjau hanya perubahan entropi saja, mirip seperti perubahan energi pada hukum pertama termodinamika. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi hukum termodinamika. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan di bab 7 atau pembahasan gelombang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat umum gelombang. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian apa itu gelombang. Nah, gelombang adalah suatu getaran yang merambat. Dalam perambatannya, gelombang membawa energi. Dengan kata lain, gelombang merupakan getaran yang merambat dan getaran sendiri merupakan sumber gelombang. Jadi, gelombang adalah getaran yang merambat dan gelombang yang bergerak akan merambatkan energi atau tenaga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari gelombang. Yang pertama itu adalah pembiasan atau biasa disebut dengan refraksi. Nah, pembiasan ini merupakan peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Jika medium yang dilalui berbeda, maka indeks bias medium juga berbeda. Perbedaan indeks biasa inilah yang menyebabkan cepat rambat cahaya berbeda, sehingga seolah-olah ada pembelokan arah lintasan cahaya. Nah, yang kedua ada difraksi atau pelenturan. Difraksi adalah pelenturan atau penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. Contoh difraksi pada gelombang cahaya adalah terbentuknya rumbai atau garis. Nah, garis gelap dan terang pada layar. Contoh difraksi pada gelombang bunyi adalah saat kamu berada di gang sempit, kamu bisa mendengar suara mobil atau kendaraan lain. Yang ketiga adalah refleksi atau pemantulan. Refleksi adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Pemantulan ini ternyata mengacu pada suatu hukum yang disebut hukum pemantulan. Nah, adapun pernyataan hukum pemantulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, besarnya sudut datang dan sudut pantul adalah sama. Yang kedua adalah gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. Nah, contoh yang keempat adalah dispersi. Nah, dispersi adalah penguraian warna polikromatik atau putih menjadi monokromatik saat seberkas cahaya dilewatkan melalui prisma. Cahaya polikromatik ini awalnya berwarna putih akan terurai menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, yang kelima adalah inferensi. Inferensi adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Inferensi bisa diamati dengan jelas ketika berkas kedua gelombang bersifat koheren atau amplitudo dan frekuensinya sama dengan fase tetap. Yang keenam adalah efek Doppler. Nah, efek Doppler ini adalah efek berubahnya frekuensi bunyi akibat adanya kecepatan relatif antara sumber dan pengamat. Secara sistematis, efek Doppler dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan V plus minus VY per V plus minus VZ dikali F. Nah, yang ketujuh adalah polarisasi. Polarisasi adalah terserapnya sebagian arah getar gelombang. Hal itu menyebabkan gelombang keluaran hanya memiliki satu arah saja. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis gelombang. Nah, pembagian jenis gelombang ini didasarkan pada medium perambatan gelombang, yaitu gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanik itu adalah gelombang yang perantaranya butuh medium, misalnya gelombang air, gelombang bunyi, gelombang selingki, gelombang bunyi, gelombang permukaan air, dan juga gelombang pada tali. Sedangkan gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang perambatannya tidak memerlukan medium, misalnya gelombang cahaya
cahaya sinar ultraviolet, inframerah, gelombang radar, gelombang radio, gelombang TV, sinar min-X, dan sinar gamma atau Y. Nah, sedangkan berdasarkan arah rambatan dan getarannya dapat dibagi dua, yaitu gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Contohnya yaitu gelombang transversal adalah gelombang tali. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang getarannya punya arah yang sama dengan arah perambatnya. Nah, mungkin itu saja dapat saya jelaskan mengenai materi gelombang. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 contoh soal berdasarkan materi gelombang. Nah, baik, berikut adalah contoh soal gelombang. Yang pertama atau nomor 1 adalah sebuah getaran menghasilkan frekuensi 50 Hz. Periode getarannya adalah, nah yang diketahui adalah frekuensinya, yang mau dicari adalah periodenya. Nah, di sini diketahui adalah frekuensinya adalah 50 Hz. Sedangkan kita akan sedangkan ditanyakannya itu adalah T atau waktunya. Penyelesaian. Nah, kita di sini kan diketahui T. Jadi kita mau menggunakan rumus T. T itu rumusnya adalah 1/F. Di mana F ini adalah frekuensi. Jadi 1/F yaitu T sama dengan 1/50 Hz. 1/50 Hz itu hasilnya adalah 0,02. Jadi T-nya adalah 0,02 sekon. Selanjutnya nomor 2, yaitu sebuah bandul sederhana bergetar selama 50 kali dalam waktu 5 sekon. Frekuensi getaran bandul tersebut adalah, nah, diketahui N-nya adalah 50 kali, sedangkan T-nya adalah 5 sekon. Yang ditanya adalah F-nya. Kebalikan dari nomor 1 tadi. Nah, untuk F, rumusnya yaitu N/T. Dimana N-nya tadi itu adalah 50, T-nya adalah 5. Jadi 50/5 sama dengan 10 Hz. Nah, soal yang ketiga atau soal yang terakhir adalah pentil sebuah ban sepeda berputar dalam waktu 2 sekon untuk sekali putaran. Hal ini berarti bahwa frekuensi putarannya sebesar, nah, sama dengan nomor 2 tadi, kita menggunakan rumus F, yaitu F sama dengan N/T, di mana F-nya ini adalah 1 dan T-nya ini adalah 2. Jadi 1/2 yaitu hasilnya 0,5 Hz. Jadi frekuensinya adalah 0,5 Hz. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai contoh soal gelombang. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.